Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerima undangan khusus pertemuan dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Ya, usai lawatan kenegaraan di Singapura, Presiden beserta dengan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih bertolak ke Rusia dengan menggunakan pesawat kepresidenan. Dengan menggunakan pesawat kepresidenan, keberangkatan Presiden Prabowo dilepas secara resmi oleh Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Kwok Fung Seng, serta Duta Besar Indonesia di Singapura, Suryo Pratomo, dan Atasé Pertahanan KBRI Singapura, Kolonel Hendra Supriyadi. Bersama rombongan terbatas, Presiden meninggalkan Pangkalan Udara Paya Lebar Airbase Singapura untuk bertolak ke Rusia, menghadiri undangan khusus Presiden Rusia Vladimir Putin dari tanggal 18 hingga 20 Juni 2025. Selain akan menggelar pertemuan khusus, Presiden Prabowo juga akan menjadi pembicara utama dalam Saint Petersburg International Economic Forum 2025 atau SPIEF di kota Saint Petersburg. Forum Ekonomi Internasional ini merupakan kunjungan yang sangat strategis untuk memperkuat kerjasama dan kemitraan komprehensif antara Indonesia dan Rusia. Tentu saja hadir dalam undangan khusus Vladimir Putin ini membuat Indonesia semakin dipercaya dunia internasional. Dari Singapura, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto siap bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Rusia. Pertemuan khusus ini sangat strategis bagi Indonesia dan Rusia dalam memperkuat kerjasama dan kemitraan komprehensif kedua negara. Usai agenda di Singapura, Presiden Prabowo melanjutkan kunjungan kenegaraannya ke Rusia dalam rangka memenuhi undangan khusus Presiden Vladimir Putin, sekaligus menjadi pembicara utama dalam Saint Petersburg International Economic Forum 2025. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, kunjungan undangan khusus kenegaraan ini merupakan kunjungan yang sangat strategis untuk memperkuat kerjasama dan kemitraan komprehensif antara Indonesia dan Rusia. Secara spesifik, dalam pertemuan dengan Indonesia, ini Presiden Putin, Indonesia akan membahas perkembangan kerjasama bilateral kedua negara. Selain itu, Presiden Prabowo juga akan menandatangani sejumlah nota kesepahaman atau MOU yang mencakup bidang kerjasama pengembangan transportasi, pembangunan kapal, pendidikan, ekonomi kreatif, dan teknologi komputer. Ikuti Saint Petersburg Economic Forum ini dengan berbagai perkembangan dan dinamika dan pertimbangan, beliau memutuskan untuk hadir yang Saint Petersburg, dan dari pihak Rusia sendiri memanfaatkan ini untuk Indonesia dan Rusia telah menjalin hubungan strategis yang erat selama ini, termasuk hubungan perdagangan dan investasi. Tercatat nilai perdagangan antara Indonesia dan Rusia pada tahun 2024 lalu meningkat 29% secara tahunan. Hubungan diplomasi antara Indonesia dan Rusia terjalin dengan baik sejak era Presiden Soekarno. Hubungan diplomasi yang solid antara keduanya berlanjut hingga kini. Dalam catatan Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa nilai perdagangan antara Indonesia dan Rusia naik 29% secara tahunan di tahun 2024 lalu dengan nilai mencapai 3,6 miliar dolar Amerika. Nilai perdagangan tersebut terdiri dari ekspor Indonesia ke Rusia mencapai 1,4 miliar dolar Amerika dan impor dari Rusia ke Indonesia sebesar 2,1 miliar dolar Amerika Serikat lebih. Nilai perdagangan tersebut diharapkan dapat menjadi semakin besar lagi di tahun 2025 ini. Menurut BPS, terdapat 5 sektor yang akan menjadi fokus kerjasama perdagangan Indonesia-Rusia, di antaranya sektor agrikultur, barang-barang jadi, peralatan mesin, informasi teknologi, serta ekonomi kreatif dan pariwisata. Sementara itu, dalam pertemuan undangan khusus Presiden Vladimir Putin, Presiden Prabowo Subianto akan fokus membahas perkembangan kerjasama bilateral kedua negara, termasuk akan melakukan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman atau MOU yang mencakup bidang kerjasama pengembangan transportasi, pembangunan kapal, pendidikan, ekonomi kreatif, dan teknologi komputer. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.
Ya, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Vladimir Putin begitu ya, Ca, ini bisa kita maknai untuk kemudian mempererat hubungan bilateral antara kedua negara, salah satunya dari sisi perekonomian, karena kita tahu dari sisi ekspor Indonesia ini kurang lebih di $1 miliar, sementara ekspor Rusia ke Indonesia ini di angka $2,4 miliar. Semoga saja ini memang bisa menjadi langkah untuk kemudian memperluas lagi pasar produk-produk Indonesia di Rusia, dan tentunya kita juga harapkan ada hal-hal lain lah yang inovatif bisa dilakukan oleh kedua negara. Iya, kita harapkan lah ya partnership yang strategis, yang juga strategis ini kemudian bisa dikedepankan, walaupun kemudian memang saat ini Rusia juga tampaknya sedang mengalami banyak tekanan begitu ya dari negara-negara barat, tapi kita harapkan long term goal-nya bisa tercapai antara Indonesia dan juga Rusia, walaupun tetap saja sih Indonesia perlu berhati-hati juga ya menjaga netralitas sebagai negara non-blok begitu, mempertahankan yang baik-baiknya saja untuk kepentingan nasional tanpa terlalu ikut intervensi lah ya dalam hal-hal yang berbau geopolitik begitu. Ya, ini tentunya menjadi harapan kita bersama. Baik, dari Indonesia dan juga Rusia, pemirsa, kita bergeser ke informasi selanjutnya, di mana ini datang dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang mengungkapkan posisi Indonesia dalam konflik antara Iran dan Israel terus menyerukan perdamaian dan penyelesaian secara diplomasi. Iya, RI mendorong terciptanya deeskalasi konflik atau segera mungkin melakukan gencatan senjata. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan posisi Indonesia dalam perang antara Iran dan Israel yang terus memanas. Hasan menjelaskan bahwa posisi Indonesia akan terus menyerukan perdamaian dan penyelesaian secara diplomasi. Hasan menambahkan Presiden Prabowo Subianto selalu mengecam segala bentuk agresi penyerangan terhadap negara lain. Indonesia mendorong terciptanya deeskalasi konflik atau segera mungkin melakukan gencatan senjata. Kemudian pemerintahan Indonesia juga menyerukan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan hukum internasional. Pemerintah kita tidak pernah geser ya. Jadi setiap ada konflik, setiap ada perang, pemerintah kita selalu menyerukan 3 hal dan tidak pernah berubah sampai saat ini. Seperti diketahui, eskalasi geopolitik antara Iran dan Israel terus memanas. Kedua negara terus terlibat aksi saling serang rudal dan pesawat tanpa awak. Rentetan serangan ini terjadi pada Jumat dini hari saat Israel melancarkan sejumlah serangan ke berbagai fasilitas nuklir di wilayah Iran, termasuk ibu kota Teheran. Serangan ini menewaskan sejumlah petinggi militer dan ahli nuklir negeri Persia, termasuk penghubung komunikasi antara Iran dan Amerika Serikat, Ali Shamkhani. Iran pun membalas dengan menerjunkan sejumlah rudal ke negeri Yahudi, termasuk ke ibu kota Tel Aviv. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Fakih Satrio, IDX Channel.